Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang ketiga, masih tentang akhlak, dan kita masuki fasal baru, pembahasan baru, yaitu fasal yang ke-10 tentang akhlak, kemurahan hati dan suka berbagi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, murah hati dan suka berbagi merupakan akhlak seorang muslim sekaligus karakter seorang mukmin. Seorang muslim, seorang mukmin bukanlah seorang yang pelit, medit, ya. Bukan seorang yang kikir, bakhil. Seorang mukmin adalah orang yang suka berbagi, suka memberi, ya, suka ringan tangan, peduli, berempati kepada sesama. Adapun lawannya yaitu kikir, bakhil, pelit, ya, medit kata orang, ini merupakan sifat yang buruk, ya. Ini merupakan sifat yang buruk, yang tercela, yang munculnya itu dari buruknya jiwa dan gelapnya hati. Seorang mukmin, seorang muslim dengan keimanannya dan amal solehnya, maka jiwanya itu menjadi bersih, hatinya itu bercahaya dan bersinar. Bersihnya jiwa dan hati ini tentunya bertentangan dengan sifat kebakhilan, sifat kekikiran, pelit dan medit, ya. Maka seorang mukmin, seorang muslim bukanlah dia seorang yang pelit, bukanlah seorang yang bakhil, bukanlah seorang yang kikir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sifat kikir, ya, sifat kikir, bakhil, ya, ini merupakan salah satu, ya, penyakit hati yang menggejala, menjangkiti hampir, ya, setiap manusia. Hampir-hampir, ya, tidak ada satupun yang selamat darinya, kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang beriman yang dengan keimanan dan amal solehnya, maka ini akan membuat
terhindarnya dia dari penyakit-penyakit hati, ya, penyakit-penyakit jiwa. Di antaranya adalah sifat pelit, medit, kikir, bakhil. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dengan iman yang dimiliki oleh seorang mukmin dan amal solehnya seperti zakat, salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan dia dari keburukan penyakit yang berbahaya ini, ya. Yang bisa menghantarkannya, yaitu penyakit yang buruk ini menghantarkannya kepada kebinasaan. Namun dengan iman dan amal solehnya, sebaliknya ini akan menghantarkannya kepada kebahagiaan dan kemenangan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 dan sampai 25. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya manusia itu diciptakan itu suka mengeluh. Apabila keburukan itu menimpanya, maka dia berkeluh kesah. Namun apabila kebaikan itu menghampirinya, maka dia menjadi pelit, menahan kebaikan kepada orang lain. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Orang-orang yang salat. Alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang mereka senantiasa memberlangsungkan di atas salat mereka, yang senantiasa mereka meneruskan kebiasaan salat mereka, yaitu istiqamah di dalam salat mereka, berterusan melakukan salat mereka, membiasakan salat mereka. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwa ada hak tertentu di dalam harta-harta mereka, lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang yang meminta-minta dan orang yang terhalang rizkinya, yaitu orang yang miskin. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya ayat yang ke-19, 20 dan 21 dari surah Al-Ma'arij ini adalah merupakan ayat celaan, Ini merupakan ayat celaan. Allah Subhanahu wa taala mencela manusia memiliki sifat seperti ini, Dan ini saling bergandengan, Saling bergandengan. Suka mengeluh, kemudian pelit dan medit, Kikir, bakhil. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah katakan, sesungguhnya manusia itu diciptakan suka mengeluh. Nah, ini tentunya sifat buruk, mengeluh atas musibah yang menimpa, mengeluh sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit komentar, dengan komentar yang jelek dan buruk. Ini menunjukkan tidak terimanya dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sifat mengeluh ini, yaitu keluhan yang diucapkan pada lisannya dan terkadang kekesalan pada perbuatannya yang diungkapkannya, ini tidak akan menyelesaikan masalah dan tidak pula mengurangi masalah yang ada. Demikian. Bahkan sebaliknya hanya akan menambah masalah baru baginya. Terkadang dengan keluhan itu menambah stres, bukan hanya dirinya, bahkan orang sekitarnya. Dengan keluhan-keluhannya membuat orang-orang sekitarnya tersakiti, demikian. Itu bukanlah isapan jempol. Kita katakan contoh, seorang suami tatkala dia mendapatkan masalah di tempat kerjanya, lalu selama perjalanannya dia mengeluh tentang hal tersebut pada dirinya. Lihat, dia mulai tertekan. Lalu ketika dia sampai di rumah, dia pun mulai mengeluh.
dan itu didengar oleh istrinya. Coba bayangkan, ya dia sedang mentransfer keburukan dan beban kepada istrinya. Nah itu keburukan, ya itu keburukan. Alangkah lebih baik dia sabarkan dirinya, ya dia tutupi masalahnya dan dia tampakkan kebahagiaan di hadapan istri dan keluarganya, sudah selesai. Dan demikian. Maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menyelesaikan masalahnya. Hendaknya dia menambahkan ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar baginya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu senantiasa terus ia melaksanakan perintah-perintah Allah, ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka yaj'al lahu makhraja. Allah yang ditakwai, ya, yang ditaati tadi, yang ditaati perintahnya dan dijauhi larangannya tadi, maka akan menjadikan untuknya jalan keluar. Ya benar, dia punya masalah, dia punya hambatan. Nah itulah ujian bagi dirinya, demikian. Tapi Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Bahkan bukan hanya itu, Allah katakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangkanya. Di ayat yang kelima, di ayat keempat Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan, ya, adanya kemudahan dari setiap urusannya. Masya Allah, ya mungkin tadi dia merasakan sulit, jadi masalah bagi dirinya, sulit, ya, sehingga ini memotivasi bagi sebagian orang masalah ini itu terkadang untuk dia, ya, berkeluh kesah, demikian, ya. Namun seorang mukmin tidak demikian. Dia hanya menambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus takwa kepada Allah, minta solusi dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kemudahan dari setiap urusannya. Allah berikan jalan keluar baginya, bahkan Allah, ya, berikan rezeki dari jalan yang tidak disangkanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini sifat manusia yang buruk, yaitu suka berkeluh kesah, ya. Dapat yang buruk maka dia pun, ya, mengeluh, ya, mengeluh kepada kadang dirinya, orang sekitarnya, demikian. Nah seperti itu. Ini sifat yang buruk. Sebaliknya kalau kebaikan itu didapatkan olehnya, ya dia itu pelit sekali. Nah ini dia, ini pelit, ya. Orang pelit, medit, nah seperti ini, kikir, bakhil, tidak mau berbagi kepada sesama, ya. Padahal jujur kita katakan, orang yang dilihatnya, yang dia pelit terhadapnya, itu adalah orang yang dulu sama seperti dirinya. Nah ini ya luar biasa, tidak ada empati pada dirinya. Tidakkah dia berpikir bahwasanya tatkala dia memberi, ya, tatkala dia memberi, itulah yang diharapkannya dahulu tatkala dia dalam kesusahan dan kesulitan. Kan begitu. Ada orang membantunya, tapi tak kunjung orang lain membantunya, ya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin barangkali atas balasan dirinya yang tak berempati kepada orang lain, ya. Mungkin tatkala dia jaya-jayanya, tatkala dia kaya-kayanya, tatkala dia banyak harta, tatkala dilapangkan rezeki baginya, ya, dia itu pelit, medit, ya, dia itu bakhil, kikir. Nah kemudian Allah uji dia, ya, dengan kurangnya harta, karena dia sebelumnya tak bersyukur terhadap nikmat harta. Allah uji dia, ya, Allah uji dia, ya, Allah uji dia dengan seperti itu. Maka sungguh dia berharap ada orang yang meringankan bebannya, ya, ada orang yang membantunya, berempati kepadanya. Nah itu balasan bagi dirinya yang barangkali dia itu tak peduli dengan sesamanya. Nah seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah kalau dibalik contohnya, ada seseorang yang dulu dia sulit, ya, sulit, payah hidupnya, ya, demikian.
Nah, ketika Allah lapangkan rizki baginya, Allah berikan rizki kepadanya, ya Allah berikan kebaikan-kebaikan untuknya, ya maka hendaknya dia jangan kikir dan pelit. Karena Allah mampu untuk membalikan ya kembali kondisinya seperti dahulu, demikian. Hendaknya dia bersyukur dengan nikmat harta. Ya, dengan cara berbagi kepada sesama, berempati terhadap orang sekitarnya yang membutuhkan bantuannya, demikian ya. Dengan dia berempati, berbagi, ya maka itu merupakan bentuk dia telah bersyukur terhadap nikmat rizki, maka Allah akan tambah lagi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Inna adzabi lasyadid. Ya, ingatlah tatkala Rabb kalian mengumumkan, sungguh bila kalian bersyukur aku akan tambahkan untuk kalian. Nah, lihat ya. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat harta yang ada pada diri kita. Ya. Dengan cara kita berbagi, berempati kepada sesama, insya Allah Ta'ala itu tidak akan membuat kita miskin karenanya. Kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, mana qasad sadaqatun min malin, tidaklah ya sedekah itu mengurangi sedikit pun harta, tidak ya. Jadi jangan takut miskin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ayat 39 Allah katakan ya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu ya wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kalian infakkan, sedikit pun apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu harta, maka dia akan menggantinya dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Demikian. Jadi jangan takut berkurangnya harta. Enggak akan berkurang harta walaupun hakikatnya berkurang harta, maka jangan pelit ya. Jangan takut ya miskin ketika berbagi, berempati, demikian ya. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Bahkan itu cara yang paling jitu untuk mengetuk rezeki ya. Demikian. Itu cara yang paling jitu untuk kita itu bisa terbuka dan lapang rezeki kita insyaallah taala ya. Allah la azidannakum la in syakartum la azidannakum, bila kalian bersyukur di antaranya dengan nikmat harta maka la azidannakum, sungguh aku akan tambahkan untuk kalian. Wala in kafartum, dan sungguh bila kalian kufur, tidak mau bersyukur, pelit medit itu bentuk kufur terhadap nikmat harta. Ya. Pelit, kikir, bakhil, ya, itu termasuk kufur terhadap nikmat harta. Maka inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku kata Allah sangatlah pedih. Nah, di antara kepedihan yang Allah segerakan ya dari siksanya kepada hamba-hambanya yang tidak bersyukur adalah Allah segera menarik nikmat yang Allah berikan itu di dunia. Ya, ditarik segera. Nah, kalau tadinya lapang, ya, cukup dan berada, kaya, maka ini akan Allah kurangi hartanya. Siapa yang ingin demikian? Maka jauhi sifat kikir, bakhil, pelit, medit. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi jangan suka pelit ya, pelit. Nah, orang-orang yang sholatlah mereka yang menjaga sholatnya ya senantiasa, ini orang yang insya Allah terhindar dari sifat kikir ini, sifat pelit ini, tidak suka berkeluh kesah, demikian. Yang mereka meyakini dalam harta mereka itu ada hak orang-orang yang membutuhkan, orang yang meminta-minta, ada orang yang miskin, fakir, dan seterusnya. Yang jelas mereka adalah orang-orang yang kekurangan harta, demikian. Maka hendaklah kita berempati dengan mereka. Andaikan kita di posisi mereka, apa yang kira-kira ya diharapkan oleh kita? Ya sama, uluran bantuan dari sesama. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang manfaat yang didapatkan dari ya sifat berempati, berbagi, suka memberi, ya, kemurahan hati. Yaitu ya bersihnya harta
dan diri, ya, demikian pula hati. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah katakan, yang artinya dari dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah katakan, khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka sebagai shadaqatan, sebagai sedekah. Ambil itu sedekah dari harta mereka. Tutahhiruhum, yang akan membersihkan mereka. Apa yang dibersihkan? Yaitu harta. Harta itu bersih dari hak, ya, orang lain yang tidak ada haknya untuk diambil, ya. Sekitar 1/40 atau 2,5%, ya, atau ada yang 1/10, ada yang 1/20, demikian, tergantung harta-hartanya. Demikian, ya. Demikian pula wa tuzakkihim biha, dan dengan sedekah itu akan mensucikan mereka. Yang disucikan di sini ada dua. Yang pertama adalah sucinya, ya, diri mereka itu dari dosa-dosa. Kenapa? Karena sedekah memang itu bisa menggugurkan dosa, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Kata Nabi SAW, sedekah itu bisa memadamkan, menghilangkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, sebagaimana air itu bisa memadamkan api, menghilangkan, ya, api, demikian. Nah, seperti itu, ya. Jadi jiwa kita, diri kita itu bisa bersih dari dosa-dosa. Sekaligus juga ini membersihkan hati dari penyakit-penyakitnya. Masya Allah, ya. Luar biasa ini, ya. Coba, ya, ini saya katakan coba ini, ya, bagi yang dilapangkan rizkinya. Jangankan yang dilapangkan rizkinya, orang-orang yang barangkali, orang-orang yang punya kelebihan sedikit, cobalah melihat ke sekeliling, ya, rumahnya, ya, atau di lingkungannya, atau yang sedikit terjauh lagi mungkin di tetangga kampung sebelah. Nah, begitu. Coba perhatikan orang-orang yang miskin, yang susah, yang tinggalnya di gubuk reot, nah begitu, ya, yang berjualan mungkin dengan keliling berjalan kaki karena dia tidak punya kendaraan untuk dia bisa berjualan, ya, nggak ada kendaraan dia, maka dia berjalan kaki untuk dia berjualan, ya. Bahkan dia tidak punya modal, maka dia harus mengambil barang dari orang lain dengan kepercayaan, modal kepercayaan saja, ya. Terkadang untungnya, ya Allah, cuma 10.000, 20.000, itu pun terkadang ada sebagian orang yang tega, ya, dengan cara menawarnya jauh banget. Coba bayangkan, apa nggak dihargai itu jalan kakinya? Apa nggak dihargai goesnya, keringatnya ketika itu? Ya Allah, kita terkadang saja dengan kerja sebentar kita dapat sekian. Terkadang kita kerjanya di mana? Ya, di ruangan yang ada AC-nya. Kita, ya, penuh dengan apa? Kemudahan, dia kepanasan, Masya Allah. Tegakah kita ini menawarnya? Dikasih apresiasi. Coba nanti kalau Allah balik kondisinya, Anda seperti mereka, ya, jujur nggak ada yang mau. Cobalah berbagi, ya. Cobalah orang-orang yang punya iman, ya, dalam hati mereka. Coba, ya, perhatikan orang-orang yang di jalanan. Sedih itu mereka, ya. Mungkin Anda yang nggak pernah merasakan kekurangan itu, mungkin Anda mungkin tenang-tenang saja. Cobalah, sangat mungkin potensi Anda itu seperti mereka. Berbagilah, ya, berempatilah. Bila Anda orang yang punya iman, berbagi dengan orang-orang sesama, ya, yang mereka kekurangan, mereka susah makan, ya. Lebih-lebih mereka itu saudara kita seiman,
Lebih-lebih ternyata dari kita dengan mereka punya hubungan kekerabatan. Ya, perhatikan mereka. Ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketahui orang yang terhindar dari penyakit kikir, pelit dan medit ini itu orang yang beruntung, ya. Orang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 9, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan siapa saja yang dipelihara oleh Allah, ya, dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memelihara kita dari sifat kekikiran, ya, kepelitan, kebakhilan, ya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, untuk saat ini barangkali tidak ada ya sesi soal jawab karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Mohon maaf atas keterlambatan dalam penyampaian ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, insya Allah, menggugah jiwa kita, ya, untuk bisa berbagi kepada sesama, ya, untuk bisa berempati kepada mereka yang membutuhkan bantuan kita. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari diri saya pribadi dan bisikan syaitan, ya, maka tinggalkan, ya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi, ya, kepada saudara seiman untuk berdonasi membebaskan lahan masjid yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin di wilayah ini, ya, di wilayah Medan, ya. Baik, ya, kekurangan dana kita sekitar 584 sekian ratus juta, 584 juta sekian rupiah, ya. Kekurangannya masih banyak, kita masih punya kesempatan untuk memiliki, ya, aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, yang ini akan terus mengalir pahalanya tatkala dimanfaatkan. Ya, walaupun kita masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Baik, silakan transfer ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa melihat informasi lanjutan di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.